Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya berterima kasih kepada teman-teman pers yang sudah hadir pada hari ini. Dan saya terima kasih juga untuk Rumah Sakit Karesia Bunda yang telah memfasilitasi kelahiran anak pertama kami. Terima kasih banyak buat Dr. Inarda selaku Direktur Hospital, Dr. Beryl selaku Dokter Izin, dan Dr. Kiri selaku Dokter Anak. Ya, kami ingin mengumumkan alhamdulillah terlahir anak pertama kami pada hari Kamis kemarin tanggal 20 di Rumah Sakit Karesia Bunda. Mungkin ada pertanyaan? Ya, proses persalinan alhamdulillah lancar. Ya, lancar. Alhamdulillah lancar. Ya, alhamdulillah. Mungkin dok. Sorry. Cek mati. Cek mati. Oh, ya. Mungkin untuk proses persalinan bisa saya serahkan ke Dokter Beryl dulu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua. Seperti yang disampaikan Mas Hairi, alhamdulillah melangsungkan persalinan secara sesar pada hari Kamis ya. Iya, hari Kamis. Sekitar jam 10.21. Jadi semuanya berlangsung dengan sehat. Dan ini juga alhamdulillah langsung menangis, segar, langsung ditangani oleh dokter Kiri, anaknya yang langsung menangani pada saat setelah saya melahirkan. Dan setelah operasi pun keadaan Bu Kiki alhamdulillah juga bagus, stabil. Sampai saat ini sudah tidak ada persalinan, semuanya bagus, luka operasi semua bagus dan insya Allah bisa pulang. Pertimbangannya apa dok? Mungkin sesar di sini ada pertimbangannya? Iya, pertimbangannya karena posisi bayinya ya. Posisi bayinya itu agak sedikit sungsang meningkat, sehingga untuk anak pertama tidak disarankan untuk lahir secara normal, jadi kita ambil keputusan untuk melakukan sesar. Memang sesuai tepat pada waktunya atau memang dipercepat atau seperti apa? Oke, cukup bulan. Keadaan kaki sendiri mungkin saat ini seperti apa? Alhamdulillah keadaan kaki sekarang sehat, aman. Ya, sebagai orang tua baru kita masih sering begadang-gadang ya. Karena kan harus ngasih setiap 2 jam sekali. Mungkin boleh dijelasin kayak namanya siapa? Berat badan ini? Nama panjangnya Kaisa Nada Khair. Nama panjangnya Kaisa Nada Khair. Untuk berat badan tinggi badan mungkin Dokter Tri bisa menjelaskan. Ya, makasih ya, bayinya lahir bagus banget ya. Saya juga terima kasih ya, Kiki sama Mas Hairi melahirkan di sini. Dan yang paling mungkin di sini banyak media, kita menyiapkan itu sebelum lahir ya. Jadi hamil sudah diedukasi apa yang harus dikonsumsi, kemudian waktu lahir nanti apa yang kita akan lakukan. Jadi saat bayinya lahir bagus, kita lakukan inisiasi menyusui ini. Malah saya sempat ambil ASI-nya di ruang operasi. Mas Hairi melihat bayinya diberikan kolostrum dan jarang banget ya bayi itu lahir hari ketiga sekarang. Hari ketiga berat badan itu udah naik ya, karena biasanya kalau ASI itu kan dia turun ya, ini udah naik 20 gram seperti di dalam kandungan kan dia harus naik terus ya. Jadi kita bersyukur dan kita berharap bayi ini akan terus bagus. Bagus itu kalau dia tidak ada kuning, dan memang tidak ada kuning ya. Kemudian hari ini pulang gitu ya, dan mudah-mudahan di rumah si Kiki sama suami begadang 2 minggu itu hal yang biasa ya. Itu yang akan membuat bayi itu baik. Gitu ya. Tadi mungkin boleh jelaskan tadi namanya siapa, panjangnya, dan apa sih arti nama dari iya. Nama panjangnya itu Kaisa Nada Khairi. Artinya itu pemberian Tuhan yang cantik, cerdas, berani, dan Khairi itu kan nama aku ya. Jadi ada nama Khairi di belakang. Kemarin juga sempat katanya cincinnya susah dilepas. Oh iya, karena kan kalau karena kan ibu hamil kan pasti berat badannya drastis ya. Terus lupa copot cincinnya pas persiapan persalinan, kan harus dicopot cincinnya ya, akhirnya kita copot ke situlah waktu itu. Sampai manggil damkar itu benar ya? Iya.
Karena sulit ya. Kan waktu itu kan udah coba beberapa cara ya, pakai lotion, terus pakai minyak. Kayak waktu itu di kolam renang kan biasa tangan ngecil nggak bisa juga, akhirnya ya udah kita pergi ke toko cincinnya, kata dia coba bawa ke damkar aja, kata dia. Akhirnya ya udah dipotong aja cincinnya itu biar bisa kebuka, karena kan persyaratan operasi harus nggak ada cincin atau metal ya. Jadi sebelum operasi semua yang berbau perhiasan itu harus kita lepas. Iya. Cincin dan tidak mengganggu operasi. Cincin apa berarti tuh? Apa? Cincin pernikahan. Ya. Diganti lagi tuh berarti. Nggak diganti, nggak mungkin di ini lagi, diperbaiki lagi, dirapin lagi. Kak Gigi nggak bisa ada di pasar kenapa? Ya, karena kan kondisi kan bayi belum bisa bisa. Jadi sebetulnya sih kalau bayi itu kan paling horor kita bilang ya, paling nangis terus gitu malam ya. Jadi artinya mungkin dalam 3 hari ini begadangnya masih banyak banget ya. Sebetulnya sih Kiki sih baik-baik saja ya, tapi mungkin untuk menghadapi segini banyak orang, dan ini kan agak jauh dari tempat rawat ya. Jadi mungkin kita lebih baik nanti mungkin kalau dia udah merasa fit, mungkin ada press conference yang berikutnya. Mungkin saya tambahkan. Ya silakan. Ini sangat excited banget sebenarnya. Iya, sangat excited banget. Ya, cuma saya bilang kalau kamu jalan masih nggak nyaman, karena kan beroperasi ya, itu kan lukanya masih kalau dia gerak atau mungkin nanti di sini malah dia heboh ketawa, nah itu bikin dia nggak nyaman. Jadi saya bilang kalau memang rasanya belum nyaman tidak apa-apa, bukan masalah apa-apa. Iya, ini baru hari ketiga ya, jadi artinya. Tapi dia sendiri oke, bagus. Jadi kakak itu sendiri ada itu nggak membatasi waktu untuk buat terima kerja setelah itu? Aku belum kepikiran sampai sana sih. Jadi aku sama Kiki lebih fokus kayak ya kita mengasihi anak dulu, bagaimana tumbuh kembang anak. Nanti kan berjalan waktu baru kita bisa obrolin lagi sama Kiki buat jadwal waktunya nanti. Ada drama nggak sih kan mungkin ketika proses persalinan sebelumnya harus seperti apa? Gimana? Ada drama. Oh, alhamdulillah nggak ada drama sih, lancar-lancar aja, alhamdulillah. Ya mungkin dari rumah sakit Bundanya juga kasih kita support sebelum persalinan, kayak dokter Beril kan ngasih arahan, kamu harus kayak gini Ki, Heri kamu harus kayak gini, kamu harus persiapkan. Dokter Dewi juga kayak ngasih Ki, kamu nanti lahirnya tanggal segini, kamu harus siap dengan ASI kamu untuk tumbuh kembang anak kamu bagaimana. Jadi aku sama Kiki itu kayak nggak ada drama, jadi kita udah siap berdua karena rumah sakit Bunda yang udah ngasih kita support secara mental gitu. Kan sempat kemarin juga, ini untuk dapetin anak ini nggak mudah ya. Apa? Untuk dapetin anak ini. Oh iya. Cuman perjuangannya sampai haru juga ya. Ya perjuangan mungkin dokter Beril ya lebih tahu karena yang dampingin waktu itu dokter Beril. Jadi alhamdulillah Kiki mempercayakan kepada saya dan rumah sakit ini sejak kehamilan pertama yang sempat tidak jadi sempat tidak berkembang, kita harus merayakan istilahnya keguguran. Lalu setelah beberapa bulan kemudian ternyata memang ada pistanya ya Mas, pistanya cukup besar, dan akhirnya pada saat itu karena ada keluhan nyeri dan kesakitan sekali, akhirnya saya putuskan untuk melakukan operasi pengangkatan kista yang memang sangat sayangkan harus juga mengangkat ovarium sebelah kiri. Jadi ini hanya punya satu ovarium. Tapi alhamdulillah dengan keikhlasannya, dengan ketabahan, dan mereka berdua saling menjaga sehingga tidak masalah. Setelah 2 bulan nggak masalah ya? 3 bulan hamil lagi, walaupun dengan cuma satu ovarium. Itu sangat alhamdulillah sekali. Itulah perjuangannya yang saya salut kepada mereka berdua. Mereka penuh keikhlasan sehingga Allah mengganti dengan yang lebih baik. Haru pasti. Lahiran anak pasti sampai haru, senang gitu. Harus masuk ke dalam ya? Itu masuk ke dalam juga. Ya ke dalam. Langsung perjuangannya. Ya nyaksiin langsung gimana? Diungkapin juga susah juga ya. Operasinya cepat loh gitu. 10 keluar bayi. Ya 5 menit keluar bayinya. Kan persiapan buat Kiki secara mental, secara fisik juga kan. Pas lahir 10 menit alhamdulillah bayi sehat juga, jadi kayak terharu banget hasil perjuangan saya sama Kiki untuk dapetin anak gitu. Tapi pas masuk ruang operasi sempat deg-degan juga sih? Oh udah pasti. Biar
biasanya kan di sini postingannya juga sedih ya, tapi sebenarnya apa sih yang dirasakan? Ya deg-degan udah pasti. Nama kan istri mau menghadapi operasi ya, operasi sesar. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi di saat operasi itu. Alhamdulillah Kiki sehat. Terus dokter Beril juga kasih kita semangat. Dokter Dewi juga ngasih kita semangat. Tenang Ki, sesar ini aman kok. Bayinya juga akan sehat juga kok. Jadi aku sama Kiki pun kayak yaudah ayo sayang kita operasi ya kita jalan. Insya Allah lancar kayak gitu. Ada prosesnya sih biasanya kalau ke bapaknya ada prosesnya nggak sih dok? Ada. Maksudnya Jadi pertama kan ke ibunya ya. Terus tadi saya bagikan di story saya itu memberikan brosur itu ada ayahnya. Kemudian saat di ruang perawatan sebelum rawat gabung ya itu ke ayahnya. Mungkin nanti dari storynya Kiki dan Khairi mungkin yang akan membagikan. Tapi itu adalah satu peristiwa yang tidak hanya ibunya kita berperan, tapi ayahnya tuh mesti dari awal sudah berperan. Karena tadi ada ada pertanyaan tentang kapan menerima pekerjaan. Saya sebagai dokter anak berpesan pada Kiki bahwa 2 minggu pertama itu sangat berat. Jadi kalau ada waktu lebih bagus tidur, istirahat. Kemudian kalau nanti mau dicampur, sekarang dengan ibu bekerja kan ada ASI peran. Kalau bisa 6 minggu. Kalau bisa ya, jadi 1,5 bulan betul-betul dia menikmati perannya sebagai ibu, dimana dia menyusui itu tidak hanya menyusui ya, tetapi berkenalan betul-betul. Dan Kiki sudah memperlihatkan di sini selama 3 hari kita mendampingi tanpa kita minta, dan dia tidak pernah meminta kita, dia terus menyusui gitu. Jadi artinya itu yang membuat pasti sangat melelahkan. Sehingga kalau ada waktu, saya juga berpesan sama mereka, berikan waktu untuk beristirahat karena itu penting buat ibu, yaitu berharga sekali. Mungkin di sini banyak yang sudah punya anak, bahwa menyusui itu tidak ringan ya, memang melahirkan itu berat, tapi menyusui itu saya rasa beratnya sama ya. Kalau melahirkan itu kan memang betul-betul kita tidak pernah tahu terjadi dalam proses kelahiran itu, tetapi rumah sakit menyiapkan, ada dokter anestesi, ada dokter Beril, ada saya sebagai dokter anak untuk ibunya. Jadi mudah-mudahan kedepannya setelah keluar dari rumah sakit, Kiki juga sama keluarga ya memang terus bersemangat untuk mendampingi si ibu dan bayi supaya mereka sehat. Kalau Aisyah sendiri seperti apa? Aisyah semangat banget. Waktu itu kan dia hadir pas hari kedua ya. Hari kedua itu dia kayak ngeliat, saya nyebutnya buat kaya ya, kayak tuh kayak dia tontonin rambut, terus BBK, main-main kakinya, ditikin, kayak dia excited banget ngeliat adiknya gitu. Ada cemburunya nggak sih? Enggak ada. Dia malah kayak seneng banget gitu. Karena waktu itu pas lagi hamil pun kan Aisyah tuh suka kayak elus-elus perutnya, BBK, kayak cium-cium perutnya. Pas lahir dia kayak seneng banget gitu. Berarti dipanggil Kaya? Kaya. Kalau saya sama Mas panggilannya apa? Panggilan Bunda. Oh, kalau aku panggilnya Papi, Kiki panggilnya Bunda. Kenapa tuh? Ada lahir di Bunda. Timbangannya apa panggilannya? Enggak, karena kita ingin cari apa ya yang bagus, yang beda aja gitu. Nah, Wajah mirip siapa nih? wajah kalau kata orang ya, hidungnya dari pipi rautnya itu mirip Kiki, katanya hidungnya mirip aku, kata gitu. Ya mungkin bisa lihat di Instagram mungkin mirip kemana ya. Ada mau skin to skin sama baby sendiri, rasanya gimana? Ada pas perasaan pertama kali skin to skin ya, kayak ya seneng banget gitu loh, kayak ngerasa oh ini anak yang kita tunggu gitu. Pas lahir pun kayak ngerasa nyaman, kayak ngerasa tenang gitu loh pas proses skin to skin itu. Terus kayak dengar tangisan anak pertama itu kan kayak ya mungkin yang udah punya anak tau lah rasanya gimana gitu ya, senang, terharu kayak gitu. Kan dokter TV pun kan nyaranin untuk anak baru lahir skin to skin ke ibu dan ke bapak juga. Diazanin persis Ya, diazanin persis dada ibunya. Kiki, dada ibunya gitu. Tapi ada momen untuk Aisyah sendiri nggak skin to skinnya? Apa? Ada momen gendong Aisyah gendong? Enggak. Kalau Aisyah gendong masih kecil kan, enggak belum tahu cara menggendong yang bagus untuk kayak gimana gitu. Kamu sempat dulu nggak sih, kan ini pertama kali ya kan
baru lahir terus diinstruksiin untuk memegangnya, gimana nih? Iya, hukum sih pasti ada ya, tapi Udah latihan. kayak dokter Bel udah ngasih ini, nanti kalau gendong anak tuh kayak gini ya, jangan pegang Di ini, sini jangan pegang paketnya ini ya. lengkap, Iya. saat menggendong juga Jadi jadi pas pertama kali gendong dokter dia udah ngarahin, nih kamu gendong kayak gini, ya udah jadi pegang, jadi pede aja gitu loh. Ya, jadi buknya hilang langsung pas gendong anaknya. Iya. Mas, nanti mungkin kedepannya akan mengurus babynya ini mau pakai baby sister. Baby sister sebenarnya udah ada ya, tapi kan saya sama Kiki itu lebih fokus, kita kembangin berdua anak, kita harus tahu bagaimana proses kembang anak. Kalau nyusui itu babysitter cuma terdamping. Iya. Memang dia harus dia ganti popok kalau dia ya. Jadi kalau menyusui itu memang peran utamanya tetap di ibunya dan ayahnya. Babysitter itu ada biasanya sih mereka hanya membantu, misalnya kayak menyedawakan misalnya ya, atau misalnya ganti popok gitu. Tapi semua biasanya sih kalau di awal-awal itu mereka relatif hanya menemani. Mas, boleh izin video call nggak Pak Kiki? Iya. Teman-teman ada gambarnya. Coba tanya dulu ya. Coba tanya dulu WA dulu kali ini. Takutnya dia lagi tidur kan, karena pagi gitu kan. Dia jarang pegang WA juga ya. Jarang pegang Lagi HP, pegang tapi HP. nyusun terus kan. Pegang HP ya. Tapi perubahan kelihatan banget. Oh. Perubahan kaki gimana? Kelihatan itu Kelihatan cantik. kelihatan cantik udah pasti. Tambah lucu juga udah pasti. Terus aura keibuannya udah keluar banget gitu. Ini kelihatan Kiki tuh udah kayak aman, aku kayak gimana sebagai seorang ibu itu yang kayak teliti banget, kayak udah siap lah Kiki semua gitu. Iya. Istirahat berapa lama nih Kak? Kan berarti masih banyak banget kaki. Sesuai kata dokter di tadi kan untuk 2 minggu pertama Ya, dokter ya. jangan dulu lah. Jangan dulu ya. istirahat. Akan cuti nggak sih mungkin? Cuti lama jadi kan kemarin sempat cuti juga dari mulai Februari. Cuti ya, ya kita sih belum ngomong ya sama Andi, belum ada obrolan sama Kiki cuti gimana, karena pas baru lahirnya pikiran kita gimana tuh kembang anak dengan baik dulu gitu loh. Tapi ada nggak maksud obrolan sebelum Kak Kiki mengurus anak fokus dulu deh gitu nanti kerjaan. Belum ada, nggak ada. Kita kayak fokus aja, kayak yaudah kita fokus just yang berdua buat apa, sekarang kita sehat kayak gitu. Kita nggak ada obrolan. Iris mungkin setelah perjalanan mulai dari hamil sampai melahirkan ini ada trauma nggak, atau udah deh kayaknya anaknya satu aja, atau gimana dalam proses? Kalau trauma dulu namanya, oh ya bentar nih. Oh bisa video call. Ya, tadi pingin excited banget kesini tapi karena kondisi kan. Halo. Hai Kak Kiki. Boleh di atas sih boleh Kak layarnya? Layar yang ini di bawah. Di atas sini. Layar bawah ya. Layar bawah yang. Oh, oke. Hai Kak Kiki. Halo teman-teman. Selamat ya Kak atas kelahiran anak pertamanya. Terima kasih. Boleh diceritain dong Kak Kiki, gimana mungkin prosesnya nih menjadi ibu baru? Nah, kalau prosesnya yang tahu dokter Eril ya. Aku belum ada sama sadar kemarin. Tapi prosesnya begitu cepat, pramunya, Masya Allah. Terus ya kayak di 37 minggu lebih lah ya, akhirnya bisa melahirkan. Saya sehat dibantu oleh dokter yang luar biasa di rumah sakit Ibrahim di Bunda. Terharu ya Kak Kiki sempat nangis itu di video. Ya iyalah, kayak kok bisa sih anakku secantik itu. Tapi kata Mas saya Banyak kan dari ini kan dari apa gadis mendingan sampai dia bisa jadi seorang ibu, jadi aku gak nyangka banget gitu. Kata Mas Heri anaknya mirip dia. Nah, kalau kata Kiki gimana nih? Apa? Anaknya mirip siapa Kak?
Anaknya mirip siapa? Ya, mirip sama bapaknya lah. Masa bikin dokter ya? Kak Gigi kemarin sempat ke daftar ini cincin gimana Kak? Cerita Kak. Iya kan, karena prosesnya operasi dan operasi itu kan nggak boleh ada perhiasan, banyak nempel, terus lepas semua. Nah, aku tuh nggak sadar kalau cincin aku tuh udah nggak muat, udah ketemu emas nggak bisa, dibuka dulu pasti pakai sabun, pakai pita, pakai minyak udah nggak bisa. Solusinya adalah kedangkal gitu. Yang penting buat aman pada saat proses operasi kan. Minta beli baru dong kak. Oh itu mah pasti nggak usah diajarin kan. Sangat trik ya. Tapi itu masih bisa ditulis ke toko masih bisa diperbaiki. Kak Kiki kena Kak Kiki kena ini nggak sih baby blues? Ya kalau orang kan biasanya baru lahiran kayak kaget nih, sempat terkena nggak sih? Boleh tanya sama suami, tanya sama dokter Beril, sama dokter ini juga. Gimana aku menjalani proses besok itu, alhamdulillah aku happy aja, aku udah nyiapin fisik, mental dari sebelum aku melahirkan. Jadi ini kan hal yang mungkin banyak orang idam-idamkan. Aku sangat bersyukur karena aku bisa merasakan jadi seorang ibu. Jadi semua prosesnya pastinya kalau dengan bahagia, dengan syukur, mau dari proses begadangnya, penyusunya, perah-perah asinya gitu, semuanya berjalan dengan bahagia. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan dari dulu sekarang aku punya support yang luar biasa dari keluarga, suami, bahkan sampai dokter dan rumah sakit. Cutinya rencananya berapa lama nih kak? Cuti berapa lama? Bolehnya berapa lama ya? Kita belum ngobrolin saya. Iya, ntar konsul dokter dulu lah ya. Ya, sayang. Aku ini dulu, perah dulu, udah tumpeh-tumpeh nih. Nah Kiki mungkin kenapa maunya dipanggil bunda kak Kiki? Apa? Kenapa maunya dipanggil bunda? Karena lahir di rumah sakit dulu. Masuk. Gimana Kiki? Saya nggak janjian ya? Ya, Nggak janjian ya? Makasih ya. Udah puas deh lihat. Makin heboh ya? Udah. Ya, makasih banyak ya teman-teman pers ya. Bisa lihat bayinya kan? foto-fotonya Di Instagram aja kali ya. Udah ada di Instagram, udah di sini. Mungkin minta doanya ke masyarakat Indonesia untuk kesehatan baby. Ya mungkin teman-teman semuanya, saudara-saudara, minta doanya semoga bayi saya dan Kiki tumbuh dengan baik, sehat, jadi anak yang cerdas, anak yang soleha, jadi anak yang pintar juga dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Amin. Doanya ya. Oke. Kak ada nazar nggak sih mungkin punya anak pertama ngapain? Nggak ada. Nazarnya pengen cepet nambah ya? Nazar dari dokter Beril. Dokter baru mungkin. Ya mungkin sekian ya. Bisa dilanjutkan sama teman. Ya baik, terima kasih banyak teman-teman. Ini kata-kata terakhir aja. Jadi dari RSIA Muda Jakarta mengucapkan selamat nih khususnya kepada Kiki dan Nairi atas kelahiran anak pertamanya yang sehat dan sekarang persiapan mungkin ibunya untuk bisa menjaga tumbuh kembang anaknya sehingga nantinya menjadi anak yang berguna ya Pak Heri Iya, ya. amin. Dan tentunya ini adalah kerjasama yang baik antara Kiki, Hairi dan para dokter yang ada di sini bagaimana dari awal kehamilan sampai melahirkan itu sudah persiapan. Jadi terutama yang penting adalah persiapan untuk bagaimana secara mental tadi Kiki juga menyampaikan ya, secara mental, secara fisik, kemudian bagaimana persiapan untuk menjadi seorang ibu yang sudah kita siapkan sejak trimester ketiga. Bahkan dari trimester ketiga juga mungkin Pak Heri dan Kiki sudah belajar bagaimana cara menggendong bayinya, bagaimana cara menyusuinya, dan itu kita punya konselor juga. Jadi teman-teman di sini saya berbangga karena bisa melihat satu keluarga kecil yang humble banget gitu loh, yang
mau ikut benar sama nasihat dokternya nih, dokter Berry dan dokter Titi luar biasa. Tapi jangan sama ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.